Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman, yang dimana yang sama-sama hidup, yang berada di sekitar kita, yang ada di masyarakat, tetapi tidak ada niat untuk memakmurkan masjid. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Kita lihat betapa banyak masjid-masjid sudah dibangun, masjid-masjid sudah dibuat mewah sedemikian rupa, tetapi kita lihat banyak ataupun kurang perhatian dalam memakmurkan masjid. Dan ini tugas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tugas membangun masjid sudah selesai dan tugas memakmurkan adalah tugas kita. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat berserta dengan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa dan tak luput saya selalu mengingatkan kepada jamaah untuk selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika kita mendengarkan nama beliau kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jibril pernah mengatakan, sungguh bakhil, sungguh bakhil. Lalu ditanya, siapa yang bakhil? Yang bakhil di antara umatku adalah dia yang dimana mendengarkan namaku tapi tidak bersalawat kepadaku, maka bakhil, kata Nabi. Maka oleh sebab itu minimal kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengingatkan nama beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat di padang masyarakat. Amin amin ya arhamar rahimin. Judul kultum kita pada kesempatan kali ini hikmah bulan Ramadan. Kita mulai masuk kepada pertengahan bulan Ramadan, alhamdulillah, dan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan dari Allah, alhamdulillah. Yang dimana sebagian dari umat Islam banyak yang tidak bisa sholat, tidak bisa melaksanakan sholat di masjid, mungkin karena sakit, ataupun orang yang melaksanakan bulan puasa tetapi dia tidak mampu melaksanakannya karena uzur. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bulan Ramadan, ulama mengatakan Ramadan itu adalah pelatihan sabar. Karena ulama membagi sabar itu menjadi 3. Ada sabar menjalankan perintah Allah, ada sabar menjauhi larangan Allah, yang ketiga sabar menghadapi ujian. Dan ketika kita menjalankan ibadah puasa, itu kita menjalankan kesabaran, 3 kesabaran itu. Yang pertama sabar menjalankan perintah Allah, yang dimana kita berpuasa, kita jalankan perintah Allah, kita laksanakan sholat sunnahnya juga, kita berzikir kepada Allah, kita memperbanyak amalan, berarti kita termasuk orang yang sabar menjalankan perintah Allah. Dan juga sabar menjauhi larang-larangannya. Adapun Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Berarti banyak di antara orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Jadi sabar yang kedua adalah sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Yang pertama sabar menjalankan perintah Allah, yang kedua sabar menjauhi larangan-larangan Allah, yang ketiga sabar menghadapi ujian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sering kita lihat sebagian dari saudara kita yang sama-sama berpuasa tetapi dia kekurangan harta, kekurangan ekonomi. Di saat itulah dia bersabar. Maka hendaklah kita berpuasa ini menjalankan kesabaran yang Allah perintahkan. Maka di dalam Islam pernah disebutkan ada 3 macam pahala yang tidak ada ganjarannya. Saking luar biasanya ganjaran tersebut. Yang pertama sabar.
Sabar Allah katakan tanpa batas pahalanya. Ajrohum ghairuhum, tidak ada ganjarannya, tidak ada pahala sabar Allah hadiahkan surga, tidak ada disebutkan ganjarannya. Kita pergi ke masjid 27 derajat, kita membaca Al-Quran dilipat gandakan 10 kebaikan. Tetapi pahala sabar Allah simpan bagus-bagus, tidak boleh diketahui, rahasia. Dalam bahasa muda sekarang surprise gitu. Yang kedua, pahala haji. Rasulullah SAW mengatakan, hajjul mabrur laisa lahu illal jannah. Kalau haji tersebut mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga. Maka yang pertama sabar, Allah tidak menyebutkan spesifik nominal pahala sabar, yaitu rahasia tadi. Yang kedua, haji, Allah tidak menyebutkan pahala haji berapa kelipatannya, tapi Rasulullah SAW mengatakan illal jannah, kecuali balasannya surga. Itu kabar gembira bagi umat Islam yang menunaikan haji yang tulus dan ikhlas. Tapi kebanyakan orang yang haji sekarang malah pamer-pamer di media sosial. Kita tidak tahu, itu mungkin saja ikhlas, kita berbaik sangka saja. Yang ketiga, pahala tanpa batas ataupun pahala yang tidak diungkapkan oleh Allah adalah pahala puasa. Dalam hadis sahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, setiap amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Maka puasa tidak disebutkan berapa pahala yang didapatkan, tetapi Allah simpan rahasia tersebut kepada umat-umat yang ikhlas melaksanakan puasa, umat-umat yang mendapatkan pahala di bulan puasa karena dia menjauhi larangan-larangan Allah, dia menjauhi segala yang membuat merusak puasanya. Maka pada bulan Ramadan adalah melatih diri kita untuk bersabar. Kita tidak tahu apakah kita masih hidup di bulan Ramadan yang akan datang, maka kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, keberkahan bulan Ramadan itu kenapa disebut berkah? Kata Imam Al-Ghazali adalah bertambahnya kebaikan. Bulan yang awal, Januari misalkan, sama-sama 1 bulan, sama-sama 30 hari, Ramadan juga 30 hari. Tetapi kenapa Ramadan itu lebih banyak pahalanya? Maka itu disebut dengan keberkahan, lebih berkualitas dari bulan-bulan yang lainnya. Ada orang yang umurnya 20 tahun, sama-sama 20 tahun, yang satu pemabuk, berjudi, tidak sholat, tetapi yang satunya lagi sholat, melaksanakan ibadah, menjalankan perintah Allah. Nah, ini yang melaksanakan ibadah ini adalah sesuatu yang berkualitas. Ini yang disebut berkah. Maka berkah itu adalah berkualitas hidupnya, berkualitas suatu yang dinamakan suatu bulan tersebut. Maka Ramadan disebutkan bulan keberkahan, yang dimana sama-sama 30 hari, tetapi amalannya dilipat gandakan. Dalam satu riwayat lain digandakan 10 kali lipat. Nabi mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf dari kitabullah, maka dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Itu pada bulan biasa. Tapi bagaimana dengan bulan Ramadan yang dilipat gandakan lagi 10? Maka 10 dikali 10 sama dengan 100. Alif saja kita baca, alif lam mim, itu sama halnya kita membaca mendapatkan 300 kebaikan. Maka jangan sia-siakan kita pada bulan Ramadan. Kita tidak tahu umur kita kapan diambil oleh Allah SWT. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, kullu nafasin min anfasin kal jawhari la tudawan bil ghima. Setiap hembusan yang keluar dari nafas kita, yang keluar dari diri kita, itu adalah sesuatu permata yang tidak ternilai harganya. Uang sebanyak apapun kemungkinan bisa kita dapatkan, emas sebanyak apapun bisa kita cari, tetapi nafas yang keluar dari diri kita, kata Imam Al-Ghazali, sangat berharga, tidak ternilai harganya, dan itu
yang sebagai modal kita sebagai umat muslim untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita dawamkan amalan-amalan. Kita bukan hanya sekedar mendengarkan tausiah dari ustaz-ustaz kita, buya-buya kita, tetapi kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita laksanakan. Maka dari itu itulah orang-orang muslim yang beruntung, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia mendengarkan peringatan, dia melaksanakan. Makanya kita sebagai umat muslim mendawamkan suatu amalan. Pernah Bilal ditanya oleh Rasul, "Ya Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga aku mendengarkan telapak kakimu di surga?" Lalu Bilal mengatakan, "Aku tidak tahu ya Rasulullah, tapi ada satu amalan yang aku kerjakan, yaitu aku mengistiqomahkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum wudu, sesudah wudu." Itulah amalan Bilal yang memasukkannya ke surga. Sampai mati Bilal jaga wudunya, dia jaga sholatnya. Kita harus mempunyai amalan yang tersembunyi. Maka dalam syair pernah dikatakan, "Allaka sirrun indallah bainan anta wa bainallah." Adakah di antara kita yang memiliki amalan tersembunyi yang tidak tahu di antara kalian dengan manusia, yang hanya tahu hanya Allah dan engkau saja? Maka kita perlu mendawamkan dalam satu Ramadan ini. Kita khususkan mungkin dalam satu ayat, satu waktu, misalkan di pagi hari satu ayat. Kalau kita tidak mampu beberapa juz, kita tidak mampu seperti ulama yang menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali, kita tidak sanggup. Yang penting kita dawamkan, kita istiqomahkan sampai pada bulan Ramadan, sampai akhir Ramadan. Kita istiqomahkan, kita baca Al-Quran, kita sholat sunnah tarawih di masjid. Insya Allah Allah memberikan rahmatnya dan juga ampunannya. Ma taqaddama min dzambi, kata Rasul, dosa-dosanya diampuni semua yang telah lalu. Maka berdirinya saya di sini sebagai firman Allah, "Fadzakir in nafa'at dzikra." Ingatkanlah, karena suatu peringatan tersebut adalah sesuatu yang bermanfaat. Semoga kita melaksanakan sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaati perintah-perintah yang Allah perintahkan, seruan yang dai sampaikan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Dengan mengkultum yang singkat ini, saya harap kita diberikan ampunan setelah kita pulang dari tarawih ini. Amin amin ya arhamar rahimin. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.